Ya wis, oke Silakan oke. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, nama saya Tia Subiakto. Saya mungkin, ya saya deg-degan aja sih sebenarnya mau ngisi webinar ini. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Kemenparekraf yang sudah sudi mengundang saya di webinar ini. Salut banget, hormat banget sama para senior-senior saya, Mas Budi Aceh, Bli Bujana, dan juga Mas Koko. Itu udah benar-benar senior saya banget dan saya masih harus belajar banyak gitu. Walaupun saya di tahun 2017 saya pernah mendapatkan Best Music di Asia Pacific Film Festival tahun 2017. Tapi ya itu, saya tuh sebenarnya memang dari tahun 98 itu saya memang berada di dunia musik, but then 98 tuh pertama kali memang karir saya sebagai seorang konduktor yang memang di umur 19 tahun itu saya memang pertama kalinya bisa berinteraksi secara dekat dengan musisi-musisi yang lain. Tapi ketika itu ya saya lebih banyak juga berada di studio. Itu sebabnya itu adalah habit gitu. Nah, memang sih waktu itu cita-cita saya waktu SD adalah menjadi penata musik film. Ini karena maaf ya Mas Toar, karena ini waktunya singkat banget, jadi saya tidak akan mengeluarkan presentation deck saya. Tapi kalau memang diperkenankan, presentation deck saya boleh disebar ke seluruh peserta karena ini pegangan banget dan saya cuma mau menjelaskan secara sekilas saja. Siap, Oke, siap, iya siap. Mas Toar. Oke, Ya. oke. Saya lebih familiar di bidang film dibanding di bidang musik sebenarnya, sudah hampir 11-12 tahun ini. Dan kemudian memang sudah beberapa film yang pernah saya garap. Film pertama saya adalah Sang Dewi, film kedua yang menurut saya juga kaget gitu, yang meraih 3,65 juta penonton adalah Ayat-Ayat Cinta. Dan terbukti sebenarnya bagi saya sendiri gitu ya, musik is intangible things. Musik adalah intangible. Dan seperti seni-seni yang lain, musik itu dibagi dua. Ada pure music dan ada applied music gitu ya. Kalau mungkin para senior saya yang ada di sini, mereka memang pure music karena memang musik tapi memang ya bisa digabung dengan ilmu apa namanya panggung dan segala macam gitu. Tapi kalau saya lebih kepada benar-benar applied dan commercial music karena saya itu terbiasa mengerjakan TV komersial dan kemudian radio komersial dan juga musik film. Ada juga sih sebenarnya seni teater. Jadi kalau seni teater misalnya kalau kita menonton opera atau kita menonton mungkin salah satu teater di Indonesia yang senior, teater Koma, itu pasti ada musiknya. Nah, that's applied music. Oke. Sebenarnya berbicara tentang dunia saya gitu, dunia musik film, sebagai penata musik film perempuan satu-satunya yang lagi aktif gitu. Memang ada junior saya 2 orang, 3 orang kalau nggak salah, satu lagi berada di Hollywood juga. Siapa namanya? Saya juga temenan sama mereka bertiga. Tapi saya merasa bahwa dunia itu memang terus berputar dan seperti apa yang saya pernah tulis di novel saya Panggil Aku Mama, yang abadi di dunia ini adalah perubahan gitu. Nah, pada waktu karir saya dari konduktor kemudian menjadi apa namanya menjadi penata musik film pada akhirnya dan kemudian akhirnya saya bisa rekaman di Moskow karena memang keinginan Mas Hanung untuk saya bisa merecord semua cue film saya di Moskow gitu-gitu ya. Itu semuanya kan perubahan. Itu baru hidup saya gitu loh. Demikian juga dengan dunia. Masalah yang paling benar-benar signifikan adalah kita harus melaraskan ke dunia ya. Kenapa sih kita mesti menyelaraskan perubahan dunia? Karena the world is not made for you. You are made to the world. Dunia itu tidak dibuat untuk kita, tapi kita yang dibuat untuk dunia. Jadi kita memang harus sejalan dan selaras gitu. Seperti halnya apa yang kita ambil intisarinya dari pandemi ini. Saya pun juga di dunia musik film ini melihat keadaan sekarang ini, saya juga
terus terang secara pribadi agak khawatir. Kenapa? Karena peraturan-peraturan menghadapi pandemi ini yang membuat yang membuat pastinya syuting terhenti. Sekarang ini banyak production house yang bikin film, tapi bikin filmnya itu baru sampai kepada pre-production only gitu. Dan mereka memang menunggu waktu untuk bisa syuting secara normal. Karena untuk menjalani syuting sekarang itu memang harus ada rapid test, memang harus ada macam-macam lah gitu. Saya pun juga agak deg-degan. Memang terus terang masih ada beberapa proyek, ya sekitar 2 atau 3 proyek yang harus saya selesaikan. Tapi what's next? That's the problem untuk saya gitu. Jadi intinya adalah setelah saya mengerjakan musik film proyek yang terakhir, saya harus survive. Saya harus bertahan hidup. Dan itu sudah saya sudah saya rancang. Ternyata begitu pas keadaannya, ternyata COVID menyerang, udah menjadi pandemi, dinyatakan pandemi oleh WHO di bulan Maret atau April gitu. I have to do something, kalau enggak keluarga saya nggak makan gitu, atau saya tidak bisa memenuhi kebutuhan dari keluarga. Tapi saya percaya, saya punya karya, saya punya skill, dan saya punya skill pun juga di luar musik, saya percaya banget. Saya percaya saya pasti bisa. Makanya itu saya sempat nekat, makanya saya merasa bahwa musik itu adalah bahasa drama. Musik bahasa drama. Ini yang memang harus dicamkan baik-baik. Musik adalah komunikasi, kemudian drama adalah psikologi. Jadi karena memang kita memang memerlukan olah rasa untuk mengolah komunikasi di psikologi, yaitu musik dan drama, akhirnya menjadi bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah konten, gitu. Nah, di zaman pandemi ini pun saya juga keluar jalur dari musik film, tapi bukan kembali lagi ke pure music, enggak juga gitu. Jadi saya lebih justru malah pada waktu awal tahun itu saya mencoba membuat skenario sendiri. Saya sudah mulai berani untuk menulis. Pada waktu itu saya sempat syuting di bulan Februari untuk film pendek yang untuk workshop saya, film score camp gitu. Saya harus mengajar di Semarang selama 7 hari dan saya memakai materi itu, which is filmnya itu skenario ditulis oleh saya. Tapi kemudian lama-lama, memang saya sedang menyiapkan satu skenario besar yang saya dedikasikan untuk film pertama suami saya gitu. Itu memang saya memang senang menulis aja gitu. Tapi kenapa sih kok tiba-tiba pandemi ini segala macam? Wah, berarti ini saya kalau ke produser nih ngajuin skenario saya nggak bisa dong nih gitu. Gimana produksi film juga berhenti, otomatis pekerjaan utama saya sebagai penata musik film juga berhenti, teman-teman penata musik film juga dan juga teman-teman di Impact di asosiasi yang saya ketuai, Indonesia Motion Pictures Audio Association pun juga gimana ya Mbak, gimana ya, ini kita syuting bisa nggak, terutama yang sama lapangannya gitu. Nah, pada akhirnya saya melakukan pivot plan. Pivot plan itu apa? Pivot plan itu adalah rencana yang memang kita itu tidak terduga-duga, tapi itu kita siapkan sebelumnya. Oleh karena itu, saya menulis novel akhirnya. Jadi skenario yang tadinya saya siapkan untuk ke produser, saya novelisasi menjadi novel. Terus Mbak, kok Mbak ngomongin novel? Emang Mbak bikin musiknya di mana? Oh, jangan khawatir, karena selain selain saya novel sebagai konten saya, kemudian ada konten-konten promo yang saya masih bisa skill saya gitu ya. Bekerja sama dengan tim saya membuat visualnya, saya akhirnya scoring lagi gitu. Jadi saya membuat film score tapi untuk konten promo saya sendiri gitu. Dan kemudian akhirnya saya mempelajari bahwa sebenarnya aplikasi musik itu tidak cuma di pure music yang kita live streaming, tapi juga kita juga bisa menolong teman-teman kita pembuat konten yang saat ini mereka juga kebingungan,
"Mbak, aku mau pakai musik ini, tapi musik ini punya orang, nanti sama YouTube ditolak," segala macam. "Oh, oke, we can help them," gitu. Kita bisa membantu mereka dengan membuatkan musik dengan sekreasi kita, gitu. Itu adalah latihan menuju, praktek gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi, saya harap gitu, teman-teman yang ada di sini, tetap semangat, tetap bangkit, dan kalau untuk presentasi saya secara detailnya, saya mohon kepada pihak Kemenparekraf bisa membagikan semua presentasi saya ke, semua hadirin yang ada di sini. Dan satu lagi pesan saya harap, kita bisa mempertimbangkan juga dalam menghadapi pandemi ini dan dalam menghadapi perubahan dunia, pada umumnya, kita harus menyikapi bahwa bencana adalah peluang. Peluang itu adalah kesempatan. Hanya ada 3 cara bagaimana menyikapi kesempatan itu. Yang pertama, apakah Anda mau menunggu kesempatan? Yang kedua, apakah Anda mau mencari kesempatan? Atau yang ketiga, apakah Anda mau menciptakan kesempatan? Saya memilih menjadi orang yang menciptakan kesempatan. Kalau Anda, pilihan itu ada di tangan Anda. Dan saya cuma mendoakan semoga kita semua bisa survive dan semua tetap bangkit dan semangat menghadapi ini semua sesuai dengan apa yang ada di kita. Apa skill apa, kemampuan apa yang ada di kita, ayo kita asah, ayo kita gunakan, dan ayo kita manfaatkan untuk orang lain sehingga hasilnya kita akan diberikan kelancaran dalam terutama mencari rezeki di bidang kita, yaitu kreatif. Terima kasih Mas Toar, saya rasa segitu kayaknya cukup banget ya.